Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, udah lama nggak buat konten seperti ini ya. Selalu kebanyakan buat konten tes terbang drone di luar. Dan kali ini di dalam ruangan. Dan Pilot Nakal mau bahas ini nih, charger, smart charger, produk dari ISDT. Kalau sudah merek ISDT nggak usah diraguin. Untuk harga yang pasti ada harga, ada kualitas. Harga ISDT 608BD berkisaran 500.000 sekian. Untuk link pembelian taruh di bawah kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung klik link di bawah video di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman mau beli, monggo langsung aja klik ya. Oke, jadi kemasan kotaknya kecil banget. Kalau Pilot sekarang mau recommended buat pemula charger apa yang bagus, ini dia. Kalau pakai ISDT 608 AC lumayan mahal ya, hampir 1 juta. Dan ini 500.000 sekian, jadi Pilot merekomendasikan tetap mereknya ISDT, cuman tipenya tipe terbaru. Dan ini size-nya lebih compact, kecil, dan paling enak bisa dibawa traveling. Ini tipe 608BD, dan di bagian depan ini sudah dikasih angka-angka gede banget guys. DC input 240 watt 10 ampere. Oke. Dan bagusnya input si 608BD itu ada 2 konektornya, bisa tipe C, bisa pakai XT60. Di sini ada keterangan tertera DC input 240 watt. Untuk USB-C input 140 watt. Jadi teman-teman bisa pakai adaptor charger, teman-teman semua yang mungkin punya 80 watt, 100 watt, ada yang 140 watt lebih bagus, jangan lebih ya. Karena bisa rusak nanti chargernya. Untuk DC input 240 watt, jadi DC input itu pakai adaptor eksternal, mungkin adaptornya LED dan sebagainya, kalau nggak punya. Jadi kalau teman-teman punya adaptor charger fast charging, ya ini cocok nih ketemu sama ISDT 608BD. Oke, langsung aja. Ini bagian depan ada barcode, di bagian belakang ada bahasa made in China. Nggak gitu paham. Dan di sini ada keterangan juga PD atau DC ya, dual mode input, terus DC 10 ampere. Di sini juga punya fan-nya, ada fan. Si charger ini punya fan guys, small and lightweight, jadi kecil dan ringan banget. ISD link application control. Langsung aja dah buka. Dan ini memang sudah tanggal buka ya, jadi biar tahu prosesnya dari awal, dari dus dulu, kemudian produk ya. Ini harusnya ada plastiknya. Nah ini keluarin, nah jadinya seperti ini, cepet toh. Gak usah lama-lama. Dan yang biasa dilewatkan ini nih, buku manual ya, teman-teman wajib baca kalau benar-benar mau memahami produk dari ISDT 608BD. Di sini ada yang depan bahasa Inggris, terus yang belakang bahasa Mandarin. Kalau teman-teman bisa bahasa Mandarin, monggo baca yang bagian belakang. Oke, skip untuk buku manualnya. Ini langsung aja ke chargernya. Oke, jadi charger ini tadinya itu ada stiker ini. Teman-teman kan pasti tadi ngeliatin ya. Nah, charger ini tadi stiker ini harusnya ada di sini. Nah, sebelum stiker ini dilepas, teman-teman baca nih bareng-bareng ya. Untuk memastikan penggunaan normal dari perangkat ini dan untuk orang itu sendiri, tolong jangan dikoneksikan antara XT60 dan tipe C di saat yang bersamaan. Karena kalau ini dilepas ya, nah teman-teman lihat input powernya itu ada 2. Jadi ada XT60 dan ada Type C. Waduh, ngomongnya Type C, tipe C. Nah, jadi pilih salah satu. Kalau mau pakai Type C ya Type C aja, kalau mau pakai XT60 ya pakai XT60, jangan dicolok bersamaan. Charger ini wassalam. Oke, bagian samping di kanan ada lubang udara, bagian kiri juga ada lubang udara. Karena si charger imut kecil ini dia punya fan guys, tapi fannya nggak kelihatan, nggak tahu di mana. Ini kayaknya kelihatan sih sedikit. Oke, bagian depan seperti ini. Nah, ada 3 tombol dan ini nggak dikasih screen guard ya, jadi ya kalau kualitas plastiknya ya standar sih. Oke, di sini ada tulisan ISDT 608BD, di tombol tengah ada lingkaran. Ini panah kiri dan panah kanan. Nah, di bagian bawah, nah ini teman-teman buat yang baru banget di dunia FPV wajib perhatikan. Untuk charger ISDT 608BD seperti ini, dan charger lainnya pun yang bagus-bagus sama seperti ISDT PD60 itu juga punya seperti ini, ada XT60 dan
Ini namanya port konektor balancer. Jadi ada berapa pin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pin. Jadi si charger ini support untuk mengecas baterai dari 1S sampai 6S. Oke, simpel banget ya. Dan di bagian belakang masih ada surat cinta guys. Model yang 08 PD, input voltage DC 5-30 volt, USB-C 5-28 volt, output voltage DC 3-30 volt, maksimum input current DC 10 ampere, USB-C 5 ampere, balance current 0,8 ampere per sel maksimum. Dan seterusnya, teman-teman baca sendiri ya. Di sini gampang banget kok, nggak terlalu kecil, jelas, cukup jelas. Oke, langsung aja kita bakal mau mulai pakai input powernya dari Type-C. Oke, di meja sudah kecolok adaptor charger dan ini konektor USB tipe C. Kalau bahasa kerennya Type-C. Oke, langsung colok. 608 PD. Buset, cepet banget. Jadi tampilan awalnya seperti itu tadi ya. Dan ini langsung keluar seperti ini. 0,0 ampere, 0,0 volt, ini 5,1 volt, 40 derajat Celcius, 104 derajat Fahrenheit. Kenapa dikasih dua ini ya? Dua suhu ya? Kalau nggak paham. Kalau teman-teman ada yang paham bisa bantu ketik di kolom komentar, kasih masukan dan informasi. Jadi di sini Pratanggal bukan paling pintar. Jadi ya Pratanggal tahunya segini, Pratanggal bagi. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu mau kasih input, monggo dengan senang hati. Pratanggal pasti senang banget. Ya gitu dah. Oke, jadi ada 3 tombol, kita pencet sekali. Nah, di sini terserah nomor 1. Di sini modenya cas, LiPo, 4S, 420, 1 ampere. Nah, kalau masih baru banget itu, bentar, ini pencet tahan. Teman-teman perhatikan lingkaran bulat ini sudah selesai berputar. Ya, di sini berkedip 1 ampere. Pencet sekali, pindah ke 420, pencet sekali, 4S. Nah, kalau masih baru, ini 6S. Nah, kalau teman-teman mau ngecas 4S, wajib diganti ya. Jadi, dia berkedip, teman-teman geser ke kiri. Pindahkan ke 4S, selesai, dipencet tombol tengah sekali. Dia ke LiPo. Nah, teman-teman mau ngecas apa nih? LiPo atau LIVE, atau PPAC, atau NIMH, atau LIHV. Jadi, teman-teman tentukan. Jadi, ini setting manual. Meskipun dia smart, tapi tetap usernya, pemiliknya harus setting dengan manual. Oke, selesai. Setting 4 ini ya, teman-teman pencet tahan, perhatikan bulatan ini. Nah, kalau dia sudah full, berarti sudah nggak ada yang berkedip. Oke, ini Pratanggal mau ngecas baterai 4S dulu. Nah, ini kebetulan baterai merek CNAL di 1500 mAh. Di sini teman-teman bisa lihat 14,8 volt, berarti ini adalah baterai 4 sel di 22,2 volt. 100C 4S. Nah, ini kalau teman-teman malas baca yang ini, baca ini aja 4S. Ini baterainya LIHV atau LiPo. Di sini ada keterangan high power LiPo battery. Kalau LIHV bukan 22, tapi dia 23, sekian ya. Dan di sini nanti ada juga tulisan LIHV gitu guys. Oke, langsung dicoba cas. Dan ini newbie mungkin banyak yang nggak tahu juga, kalau jika waduh dongeng, jika mau mengisi ulang sebuah baterai baik LiPo, LIHV dan lain sebagainya, pastikan semua konektor ini kecolok ya, masuk ke charger. Di sini adalah namanya konektor XT60. Tahu dari mana Om? Ini ada tulisannya. ini contekan guys, XT60 ya. Dan di sini merek konektornya adalah Amas. Ini the best brand sih untuk Amas ya. Dan waktu colok jangan sampai kebalik. Teman-teman perhatikan. Nah, sini kelihatan kan? Sini lurus dan sini agak segitiga. Jadi coloknya disesuaikan. Nah, waktu dicolok ada bunyi tit di charger. Kemudian yang ini konektor balancer juga wajib dicolok. Nah, coloknya di mana Om? Di tengah, di kanan, atau dari kiri? Ya, semua mulai dari kiri. Baik baterai kecil pun semuanya mulai dari kiri. Colokin. Oke, sudah kecolok. Jadi di sini tampilannya sudah kelihatan. Nah, di sini sel 1 4,06, sel 2 4,07, sel 3 4,07, sel 4 4,06.
Untuk mulai proses pengecasan, teman-teman pencet tombol tengah sekali. Oke, nomor 1 charge LiPo 4S betul 420. Nah, di sini current-nya teman-teman mau pakai outputnya berapa ampere untuk mengecas baterai 4S ini. Jika baterai 1500, idealnya menggunakan 1,5 ampere. Jadi pencet tahan. Teman-teman perhatikan bulatan di tengah sudah full, teman-teman lepas, dan di sini berkedip. Nah, teman-teman bisa ganti, geser ke kanan untuk menambah angka 1,5 ampere. Sudah selesai. 420 betul karena dia LiPo, ya di atasnya LiPo, dan ini 4S. Kalau sudah betul semua, pencet tahan. Perhatikan bulatan di tengah, dia udah full dan sudah tidak ada yang berkedip. Teman-teman pencet saja tengah sekali. Dan charger ISDT 608PD sudah melakukan proses pengecasan pengisian ulang baterai LiPo di 1,5 ampere. Itu standar ya. Kalau mau santuy, teman-teman bisa kasih 1 ampere aja. Dan bagusnya di tengah perjalanan proses pengecasan, teman-teman bisa pencet tombol tengah sekali. Oh, stop ternyata guys. Pencet lagi sekali. Kita mau kasih tahu, pencet tahan tengah, tombol tengah. Nah, di sini teman-teman bisa di tengah jalan bisa dirubah current-nya. Kita kalau mau pakai 1 ampere aja dah. Terus kemudian selesai sudah 1 ampere, pencet tahan tombol tengah. Oh, pencet aja tombol sekali ya. Dan charger ini sudah disetting untuk pengecasan menggunakan 1 ampere. Oke, ini proses pengecasan baterai 4S. Kalau 6S gimana? Sama aja sih. Oke, di sini halaman pertama yang tampil adalah 4,5 volt, 11,4 watt, 42 derajat Celcius, 107 Fahrenheit. Apa itu dah? Nah, teman-teman bisa geser nih. Jadi ini proses pengecasannya. Nah, ini adalah halaman 2. Di halaman 2 kita bisa lihat sel 1 4,09, sel 2 4,09, sel 3 4,10, sel 4 4,08. Loh, kok nggak sama ya? Karena baterai ini sudah nggak sehat. Kita pindah ke page selanjutnya. Ini sudah ada masuk 6 mA ya. Ini 16,3, 0,6 ampere. Ini input apa namanya? Input power dari Type C-nya dia di 0,6 ampere. Kita pindah ke page terakhir, kita pencet tombol kanan. Dan ini yang teman-teman teman-teman wajib tahu ya. Jadi di halaman terakhir ini adalah halaman untuk mengetahui angka internal resistance. Kalau disingkat IR. Jadi di sini pakai ini charger ini, teman-teman bisa tahu baterai ini bagus atau nggak bagus. Sel 1 dia angkanya 8,47, sel 2 847, sel 3 847, sel 4 847. Loh, kok bagus ya? Kok bagus? Ya, jadi di sini adalah angka internal resistance. Nah, ini kan angkanya sama semua. Jadi baterai ini bagus. Kalau angkanya berbeda-beda, berarti baterainya sudah nggak bagus. Karena perselnya sudah nggak sama untuk di angka IR, angka internal resistance. Oke, jadi waktu pengecasan ada 3 halaman. Halaman awal, halaman 2, dan ini halaman ketiga. Oke. Di sini pertama mau stop, nggak mungkin bikin konten sampai nungguin baterai ini full kan. Jadi kalau mau stop tinggal pencet tombol tengah sekali. Nah, tampilannya seperti ini jika berhenti di tengah jalan untuk proses pengecasan. Oke, ini mau nyobain ngecas baterai yang berbeda. Baterai 2S. Nah, ini diminggirin dulu ya. Nah, baterai 2S dengan konektor XT30. Wah, ini pertanyaan nih. Nggak masuk guys, nggak cukup. Jadi teman-teman butuh satu parts, yaitu namanya adapter converter. Jadi ini konektor XT60 V-mil karena dia lubang ke XT30 mil. Ya, dia ada jarumnya. Jadi gimana caranya? Dipasang dulu adapter converternya ke sini. Kemudian kita colok XT30. Kemudian kita colok juga namanya konektor balancer charger. Mulainya dari mana Om? Dari sebelah kiri.
Oke, pastikan kecolok. Jadi waktu melakukan proses pengecasan harus dicolok keduanya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini tertampil hanya dua sel aja, sel 1 dan sel 2. Sel 1 3,85, sel 2 3,86. Untuk melakukan proses pengecasan seperti biasa, tekan tombol tengah sekali. Dan ISDT punya step yaitu setting dulu mode cas, LiPo, ya pastikan ini baterainya LiPo. Apakah baterainya ini LiPo? Bukan guys, ini baterainya adalah HV, karena dia, sorry nggak kelihatan, karena dia bukan 7,4 volt tapi dia adalah 7,6 volt. Jadi dia adalah baterai jenis LiHV, dia kapasitas 450 mAh di 95C. Dan settingan charger harus dirubah. Kenapa Om? Ya karena baterai LiHV dia fullnya per sel di 435 bukan 420. Jadi teman-teman pencet tombol ini, pencetan tombol tengah, perhatikan ada buletan. Nah, di sini pertama pakai 1 ampere ya biar cepat. Terus sudah selesai 1 ampere, pencet tombol tengah sekali. Ini coba biarin ya. Nah, ini diganti ke 2S. Pertama mau coba karena nggak tahu. Ini pertama mau ganti, sebentar. LiHV. Nah, dia mengikuti guys. Jadi teman-teman pilih mode aja ya. Nah, dia pasti waktu di setting LiHV dia berubah di 435. Oke, 1 ampere betul LiHV. Ini otomatis mengikuti mode baterai 2S dan pencetan tombol tengah. Perhatikan bulatan tengah sudah selesai. Teman-teman tinggal pencet tombol tengah sekali untuk mulai proses pengecasan baterai 2S LiHV merek Tatu ya, kapasitas 450 mAh. Dan ini sedang dalam proses pengecasan. Oke, halaman 1, halaman 2 teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau lihat nanti fullnya dia sel 1 di 435, sel 2 di 435 untuk baterai jenis LiHV. Nah, ini ya, nilai IR-nya beda ya. Jadi sel 1 39,0, sel 2 20,0. Ini baterainya nggak bagus. Oke, dipencet lagi sekali ke kanan, dia kembali ke halaman awal. 4,7 volt. Ini kelihatan 1 ampere ya untuk output current-nya buat ngecas baterai 2S ini. Ini 7,8 volt. Ini ada temperatur, abaikan aja. Dan di tengah jalan tiba-tiba nggak jadi buru-buru nih teman-teman. Tinggal turunin aja nih adjust charging current pakai 0,4 ampere, pencet aja sekali dan berubah jadi 0,4. Oh, tiba-tiba buru-buru nih, cepetan, buruan. Nah, kita balik ke 1 ampere. Om, pakai 2 ampere boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu sering. Pencet tombol tengah sekali dan kembali 1 ampere. Oke, untuk stop tengah jalan tinggal pencet tombol tengah sekali. Simple sih ini charger, dan teman-teman yang nonton video ini buruan check out. Kalau belum punya charger bagus, kalau udah punya charger bagus ya, kalau teman-teman mau nambah produk ini monggo, karena ini enak buat dibawa traveling. Jadi di mobil pada saat perjalanan kita bisa pakai charger di mobil yang masuk ke korek api. Itu kan sekarang sudah ada yang fast charging, tinggal teman-teman bawa kabel aja Type C dan bisa ngecas di dalam mobil dalam perjalanan. Simple banget, tidak makan tempat dan ringan ya. Pertanyaan terakhir, apakah charger ini bisa sekali pengecasan langsung 2 baterai, 4 baterai? Pertama belum tahu, dan nanti kalau teman-teman ada yang paham, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Yang pasti beli ini charger ISDT 608PD dan beli satu lagi yaitu namanya parallel board ya. Jadi nanti ada banyak ya, betul tanggal nggak ada, jadi ada banyak konektor, jadi sekali ngecas bisa 2, 3, 4, kalau nggak salah maksimal 5 sih. Dan yang pasti input powernya juga harus mumpuni, harus sepadan ya. Kalau mau paralel pasti input powernya juga harus besar. Oke, ini Type C udah beres ya, tanggal cabut, dan ini diminggirin. Yang terakhir, charger ini bisa menggunakan input power menggunakan baterai 6S. Jadi kalau teman-teman ada baterai 6S yang 5000 mAh LiPo ya, ini baterai LiPo
atau ada baterai Li-ion yang buat muncak gunung itu di angka 8.000, 9.800 mAh, 6S itu teman-teman bisa jadikan input power. Dan pesan yang sangat amat wajib diperhatikan, kita nggak boleh colokin bersamaan antara Type C dengan ini. Jadi pilih salah satu. Sini pertama langsung colok baterai 6S. Ada sound, ada suara fan-nya sebentar ya. DC in low input voltage di 22 berapa tadi ya? Buset, cepet banget. Mulai lagi ya. Cabut ya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Pertama juga lupa nih. Ini 608 PD, buset cepet banget hilang. 22,4 nih. Ya, jadi jangan sampai lebih rendah dari ini karena baterai ini bakalan rusak. Oke. Baterai 6S buat ngecas 4S bisa Om, bisa, nggak ada masalah. Asalkan baterai ininya full. Oke, jadi seperti ini yang terakhir ya. Nah, oke, jadi sudah siap untuk pengecasan. Baterai 4S-nya sudah kebaca, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, 409, 408, 409, 408. Pencet tombol tengah sekali. Charge, nah ini wajib diganti nih, pencet tahan. Pencet tahan sampai bulutannya full 1 ampere, oke. Pencet tengah sekali. Pencet lagi, ganti 4S. Pencet tengah sekali, ganti ke LiPo. Pencet tahan tombol tengah, lepas, pastikan lagi LiPo 4S 420 1 ampere. Pencet tombol tengah sekali untuk mulai proses pengecasan. Oke, cukup lama, tapi teman-teman semoga cukup paham dan tidak ada yang dipertanyakan lagi. Untuk selebihnya teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, ini sedang proses pengecasan jadi daya yang disimpan dari tipe 6S ini ditransfer ke baterai 4S, asalkan baterai ini kondisi full ya. Jadi 6S bisa mengisi ulang baterai 4S sampai penuh. Oke, stop tengah jalan, pencet tombol tengah sekali dan sudah beres. Jadi ini Protokol sangat-sangat merekomendasikan produk dari SDT 608 PD. Cabut. Nah, kalau input power ini nggak perlu dicolok karena nggak ada colokannya. Tapi kalau ngecas wajib guys, ini dicolok dan ini juga wajib dicolok. Kalau ini aja dicolok Om, dicoba aja. Ini dicolok, cas sampai full. Lihat nanti baterainya bakalan berasap. Karena dia nggak ada sirkulasi masuk, keluar, masuk, keluar. Kalau ini nggak dicolok, ya dia masuk terus, nggak ada keluarnya, masuk terus, dan akhirnya baterai ini kembung dan puff, berasap. Oke, jadi saran pesan dari Protokol, berhati-hati dalam menggunakan charger apapun ya. Meskipun ini merek sudah terpercaya, tapi nggak ada salahnya kita selalu waspada. Oke, untuk link pembelian Protokol semua taruh di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau beli bisa lewat link pembelian yang sudah Protokol sediakan di bawah video di kolom deskripsi. Dan kalau teman-teman beli produk ini lewat link yang ada di bawah video, Protokol dapat sedikit komisi. Itu yang namanya affiliate. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah check out dari link pembelian yang ada di bawah video. Buat yang suka video ini teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa traktir kopi Protokol juga kalau teman-teman nggak beli produk ini. Oke, see you next video. Protokol pamit. Thank you, save life, and ciao.